Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Habib besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua sebagai umat yang menganut terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di sini kita akan membahas terkait pembelajaran fikih bab thaharah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud thaharah? Pastinya kalian sudah pernah mendengar istilah thaharah ya. Baik, pengertian thaharah. Thaharah menurut bahasa adalah bersih dan suci dari segala kotoran. Sedangkan thaharah menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci dari najis yang ada di badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang menempel di badan. Jadi secara garis besar, thaharah adalah membersihkan diri kita dari yang namanya hadas kecil, hadas besar, kemudian dari najis yang memang ada pada badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang menempel di badan kita. Kemudian thaharah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada thaharah hadas, dan yang kedua ada yang dinamakan thaharah khobas atau bisa disebut juga kotoran. Di sini ada pengertian tentang thaharah hadas. Thaharah hadas ialah membersihkan dengan cara melaksanakan wudhu, mandi, dan bertayamum sebagai gantinya air. Jadi yang dinamakan thaharah hadas itu membersihkan dengan cara kita melaksanakan wudhu atau mandi besar, atau kalau misalkan tidak ada air, kita juga bisa melaksanakan dengan bertayamum sebagai gantinya air. Terus yang kedua ada yang dinamakan thaharah khobas. Thaharah khobas ialah membersihkan jiwa dari dosa, maksiat, iri, sombong, menipu orang, mempunyai rasa dengki, kemudian riya, dan yang terakhir ada ujub. Sini ada ruang lingkup pembahasan. Poin yang pertama ada pengertian najis, kemudian poin yang kedua macam-macam najis, yang ketiga cara menghilangkan najis, dan yang keempat manfaat dan kegunaan bersuci dari najis. Baik, kita bahas pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang kotor dan bisa menjadikan ketidaksahan ketika kita melaksanakan sholat. Jadi najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan terlebih dahulu ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika kita di badan kita mempunyai najis, terdapat najis, jadi di sana kita terlebih dahulu harus mensucikannya atau membersihkannya terlebih dahulu. Entah itu menggunakan air atau apa sajalah yang bisa menghilangkan najis tersebut. Kemudian ada macam-macam najis. Yang pertama ada najis muhafafah atau yang kita kenal sebagai najis ringan. Nah, di sini najis muhafafah itu contohnya adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali susu ibu atau ASI ya. Jadi bayi yang memang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun
air kencingnya itu dihukumi sebagai najis muhafafah atau najis yang ringan. Terus yang kedua ada najis mutawasitoh atau yang sering kita kenal najis sedang, adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani dan barang cair yang mabukkan susu hewan yang tidak halal dimakan kecuali bangkai manusia dan sebagainya. Dan yang ketiga ada najis mughalladhah. Di sini ada tata cara menghilangkan najis. Yang pertama, najis muhafafah. Cara mensucikannya cukup memercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya najis muhafafah itu tergolong ke dalam najis yang sedang, yang ringan ya, yang ringan. Jadi mensucikannya juga cukup memercikan air pada anggota tubuh yang memang terkena air kencing bayi, misalkan yang belum berumur 2 tahun. Yang kedua ada najis mughalladhah. Cara mensucikannya dibasuh sekali asal sifatnya najis sudah hilang, warna, bau, dan rasa. Boleh juga dengan 3 kali basuhan atau cucian. Jika najis hukumnya menghilangkan cukup dengan mengalirkan air pada tempat terkena najis. Yang ketiga ada najis mughalladhah. Yang kedua tadi ada najis mutawasitoh. Yang ketiga ada najis mughalladhah. Cara mensucikannya wajib dibasuh 7 kali dan salah satunya harus menggunakan debu atau air yang bercampur dengan tanah. Jadi tadi ralat ya. Yang kedua itu ada najis mutawasitoh atau najis sedang, dimana mensucikannya itu boleh juga dengan 3 kali basuhan atau cucian. Berbeda dengan najis yang ketiga atau najis mughalladhah yang memang kita kenal sebagai najis yang besar, yang berat. Jadi ketika mensucikannya juga tidak cukup dengan memercikan air atau membasuhnya dengan air, namun di sini membersihkannya harus dengan 7 kali basuhan dan salah satunya harus menggunakan debu atau air yang bercampur dengan tanah. Gitu. Jadi harus dengan tanah yang basah, misalnya tanah sawah, itu bisa dipakai untuk mensucikan najis mughalladhah. Terus yang selanjutnya ada manfaat suci dari najis, ialah yang pertama baik untuk kesehatan jasmani. Ketika kita bersih dari kotoran, entah itu najis atau kotoran yang lain, dipastikan jasmani kita pasti sehat. Terus yang kedua baik juga untuk kesehatan rohani. Jadi ketika kita bersih dari najis, otomatis rohani juga kita sehat gitu, dengan catatan rohani kita dibawa ibadah gitu kan. Terus yang terakhir baik untuk sikap dan berakhlak karimah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas untuk membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya pribadi yang dalam hal ini masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.